Pemeriksaan fisik jantung pasien dewasa. Sampaikan pada pasien apa yang akan dilakukan. Bantu pasien untuk berbaring pada meja pemeriksaan. Cuci tangan dengan sabun dan air, lalu keringkan. Pemeriksa berada pada sisi kanan pasien. Posisikan pasien dalam posisi nyaman, gunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoid relaksasi, angkat kepala tempat tidur pemeriksaan sebesar 30 derajat. Instruksikan pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah berlawanan dengan pemeriksa. Periksa kedua sisi leher dengan senter untuk identifikasi vena jugularis pada kedua. Temukan pulsasi vena jugularis internal. Apabila vena jugularis internal tidak teridentifikasi, bisa pakai yang eksternal. Apabila diperlukan, naikkan atau turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan hingga Anda dapat menemukan titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis pada sepertiga bagian bawah leher. Identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Letakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik ini dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus penggaris segitiga. Sudut sternum umumnya 5 cm di atas atrium kanan. Pertama, nilai amplitudo dan kontur. Pasien berbaring dengan bagian kepala tempat tidur pemeriksaan di elevasi 30-45 derajat. Inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotid. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pada arteri karotid kanan pada sepertiga bagian bawah leher, tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasi. Untuk periksa karotid kiri, gunakan jari tangan atau ibu jari kanan, tingkatkan tekanan hingga Anda merasakan pulsasi dan kontur arteri karotid maksimal. Jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Menilai trill atau getaran dan bruit arteri karotis. Saat palpasi, deteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Dengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma stetoskop. Letakkan bagian diafragma stetoskop pada area karotis, instruksikan pasien untuk menahan nafas. Posisikan lengan pasien dalam posisi rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot optimal. Letakkan tangan Anda di bawah siku pasien, gunakan jari telunjuk dan tengah untuk merasakan pulsasi medial dari tendon biceps. Inspeksi sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan baik. Posisikan pasien dalam posisi terlentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan 30 derajat. Tentukan lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine. Umumnya titik impuls maksimal dapat ditemukan pada sela iga 4 dan 5. Palpasi, gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventrikal mungkin dapat menyebabkan jari Anda terangkat. Periksa getaran trill dengan menekan pangkai telapak tangan Anda secara kurvat pada dada pasien. Apabila Anda gagal untuk menentukan titik impuls maksimum, cobalah posisikan pasien dalam posisi lateral dekubitus kiri. Instruksikan pasien untuk membuang napas secara penuh dan menahan napas beberapa saat. Posisikan pasien pada posisi terlentang dan ketinggian 30 derajat. Lokasikan ujung jari Anda pada sela iga 3, 4, 5. Instruksikan pasien untuk mengembuskan nafas dan kemudian menahan nafas agar titik impuls maksimal lebih terlihat. Untuk menentukan batas kiri jantung, perubahan bunyi perkusi dari sonor ke peka menunjukkan batas jantung biasanya didapatkan sepanjang midclavikula. Batas kanan terdapat pada linea sternalis kanan. Batas atas jantung terdapat pada sela iga 2. Umumnya, bunyi jantung dapat didengar pada posisi terlentang. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis. Area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri.
Area katup trikuspid berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan processus xiphoideus. Area katup mitral berada di sela iga kelima pada lain midclavicularis kiri. Ulangi auskultasi pada 4 area katup menggunakan bel dari stetoskop. Pemeriksa menekan jemarinya pada area dependen seperti tulang kering pasien sekitar 2-3 detik. Jika edema piting ada, jari akan tenggelam ke dalam jaringan dan ketika dilepaskan bekas jari akan tetap ada.